Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdurrahman bin Auf, saudagar dan dermawan. Beliau adalah orang kaya yang sangat dermawan. Ketika akan terjadi perang Tabuk yang butuh banyak perbekalan, beliau menginfakkan banyak hartanya untuk itu. Terlalu banyaknya sampai Umar bin Khattab berkata, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman adalah orang yang berdosa, karena dia tidak meninggalkan untuk keluarganya sesuatu apapun." Maka bertanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, "Wahai Abdurrahman, apa yang telah engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah meninggalkan untuk mereka lebih banyak dan lebih baik dari yang telah aku infakkan." "Apa itu?" tanya Rasulullah. Abdurrahman menjawab, "Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa rizki dan kebaikan serta pahala yang banyak." Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat diizinkan Allah hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum muslimin. Di kota yang dulu bernama Yathrib ini, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Sa'ad termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Ia berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati. Namun Abdurrahman menolak. Ia hanya berkata, "Tunjukkanlah padaku di mana letak pasar di kota ini." Sa'ad kemudian menunjukkan padanya di mana letak pasar. Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar nikah. Ia pun mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Saya ingin menikah ya Rasulullah," katanya. "Apa mahar yang akan kau berikan pada istrimu?" tanya Rasul. "Emas seberat biji kurma," jawabnya. Rasulullah bersabda, "Laksanakanlah walimah, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu." Sejak itulah kehidupan Abdurrahman menjadi makmur. Seandainya ia mendapatkan sebongkah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya, sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Pada saat perang Badar meletus, Abdurrahman bin Auf turut berjihad fi sabilillah. Dalam perang itu ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah, di antaranya Umar bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Begitu juga dalam perang Uhud, dia tetap bertahan di samping Rasulullah ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan medan perang. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pada waktu perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh, Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi. Ia mempelopori dengan menyerahkan begitu banyak emas. Dalam peperangan Tabuk inilah Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh siapapun. Ketika waktu sholat tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat datang. Maka Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam sholat berjamaah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba lalu sholat di belakangnya dan mengikuti sebagai makmum. Sungguh tak ada yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin atau para istri Rasulullah. Dia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu mulia itu bila mereka bepergian. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dan membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan kepada ummahatul mukminin. Ketika jatah Aisyah disampaikan kepadanya,
Ia bertanya, siapa yang menghadiahkan tanah itu buatku? Abdurrahman bin Auf, jawab si petugas. Aisyah berkata, Rasulullah pernah bersabda, tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalku kecuali orang-orang yang sabar. Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman bin Auf terkabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkahnya, sehingga ia menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Bisnisnya terus berkembang dan maju. Semakin banyak keuntungan yang ia peroleh, semakin besar pula kedermawanannya. Hartanya dinafkahkan di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Walau termasuk konglomerat terbesar pada masanya, namun itu tidak mempengaruhi jiwanya yang dipenuhi iman dan takwa. Berbahagialah Abdurrahman bin Auf dengan limpahan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. Ketika meninggal dunia, jenazahnya diiringi oleh para sahabat mulia seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Dalam kata sambutannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, engkau telah mendapatkan kasih sayang Allah dan engkau berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah selalu merahmatimu. Suatu ketika Rasulullah pernah berdoa untuk Abdurrahman bin Auf, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga dia memberkati pula harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Abdurrahman dikubur berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar. Demikianlah pahlawan dan dermawan Islam generasi awal yang mendapatkan posisi terbaik semasa hidup, dan ketika meninggalnya juga dikubur berdekatan dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Demikian kisah singkat Abdurrahman bin Auf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.